Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Waalaikumsalam, baik Bu. Baik Bu. Siapa yang belum hadir ya? Baru 28. Oh, udah pas ya 28 tapi masih kurang 4 ya. Siapa ya yang belum hadir ya? Saya cek dulu ya. Kimul disiapin dulu, Kimul. Mungkin mulai itu pada siang hari ini alangkah baiknya kita berdoa akan semoga yang lomba dan yang markoding bisa dimudahkan dan bisa lolos sampai tahap akhir dengan nilai yang terbaik ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang job of the future. Nah, bisa dibilang hari kemarin kan kita kan udah belajar tentang kelemahan, kekurangan, kelebihan diri, terus macam-macam kecerdasan, ikigai, tip masuk PTN. Nah, kali ini saya mau bicara mengenai pekerjaan di masa depan. Nah, harapannya kali ini kalian itu bisa benar-benar memilih jurusan yang benar-benar tepat gitu ya. Jadi bisa menjawab tantangan zaman di zaman 10 sampai 15 tahun mendatang di saat kalian sudah siap bekerja seperti itu ya. Makanya bukan cuman kalian yang penting dapat PTN gitu ya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai apa sih, gimana sih PTN itu jalur-jalurnya, terus gimana sih biar bisa tembus gitu. Jadi bukan hanya itu, tapi juga kalian juga diharapkan bisa memilih jurusannya itu ya memang sesuai dengan maunya kalian dan nanti akan bermanfaat bagi negara dan bangsa seperti itu. Oke, kita akan belajar tadi job of future. Are you ready? Sudah siap? Sudah kelihatan ya share screen-nya ya. Nih kalau misalnya ada nenek-nenek nih yang ngomong, sis dulu kamu kuliah apa? Nenek yang satunya lagi ngomong, alhamdulillah ya aku ambil hikmahnya aja gitu. Nah, tujuan layanan kali ini kalian dapat memahami tantangan pekerjaan di masa depan. Terus juga harapannya kalian dapat menganalisis jurusan yang relevan untuk masa depan dan dapat merencanakan pekerjaan yang akan dipilih. Selain itu, kamu juga bisa merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan agar sukses dalam pekerjaan kalian nanti. Seperti itu. Nah, sekarang ice break dulu. Silakan, nih daripada diem-diem aja, silahkan kalian curat-coret. Curat-coret, anotetnya ini enggak? Silakan coret-coret. Sekarang ada gambar serigala tuh ya. Ada berapa serigalanya? Arumi, Nurnida, Rimba, Alia, Nurilas. Semoga sedikit ice break semakin semangat ya. Udah pada makan tapi kan ya? Belum Bu. Belum? Ya Allah, kenapa tak makan dulu? Oke, kita percepat. Oke, cukup ya curat-curatnya. Semoga semakin semangat. Kita langsung, jadi planningnya gini ya, kalian hari ini kan kita belajar mengenai job of future. Nah, kalian nanti akan saya minta untuk menganalisis film gitu. Nah, menganalisis film secara berkelompok di breakout room. Jadi film itu sebenarnya bercerita tentang apa sih gitu ya. Sebenarnya film itu sebenarnya ada 3 poin yang saya minta kepada kalian gitu ya. Yang pertama, jurusan yang relevan jadinya sebenarnya apa sih kalau menurut kalian gitu. Terus gimana sih cara kamu merencanakan, merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan biar kamu bisa gitu bersaing di pekerjaan yang kalian pilih seperti itu. Paham ya? Ada yang bingung? Paham. Oke, kita lihat, nonton dulu. Silahkan dicermati. Suaranya nggak muncul ya?
Oke, saya stop share-nya. Saya langsung membuat kelompok kalian ya. Oke, saya udah open room-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, dibicarain aja ya. Gimana-gimananya, presentasiin di sini. Oke? Baik, Ibu. Oke. Terima kasih. Ini udah siap untuk presentasi room ini. Oke, sudah gabung semua. Terima kasih. Apa diskusi kelompoknya? Oh, gimana? Aku nggak bisa spontan gitu. Dari kelompok 1 dipresentasikan apa sih hasil diskusi kalian? Sudah ada kelompok 1 yang Ya, Bu, saya perwakilan kelompok 1. Oke. Gimana hasilnya? Ya, dari video The Future of Work, kami menyimpulkan bahwa seiring perkembangan zaman akan ada alat yang bisa melakukan banyak hal dengan baik daripada manusia. Dengan begitu, manusia dapat memerintahkan robot untuk melakukan banyak kegiatan, bahkan melakukan pekerjaan kasar. Beberapa contoh diantaranya yang terdapat di dalam video itu ada pembacakan sawah yang sudah menggunakan teknologi dengan traktor otomatis. Terus juga ada susu sapi yang proses pengambilan atau pemerahan susunya dengan tidak menggunakan tangan manusia lagi. Habis itu ada pembelian barang-barang di supermarket dengan tidak menggunakan kasir, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Terus hal-hal yang perlu kalian lakukan biar bisa survive dalam pekerjaan sudah sempat didiskusikan belum? Udah sih, Bu, tapi jurusannya kita keluar dari Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Kita contoh jurusannya ilmu agama Islam. Oke, ilmu agama Islam. Kenapa? Ya, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini, banyak ulama yang wafat dan kita kehilangan beberapa pemberi ilmu sehingga membuat kita sadar bahwa pentingnya mengambil dan mengamalkan ilmu tersebut agar bisa terus disampaikan oleh generasi selanjutnya. Nah, di jurusan ini, seseorang bisa menjadi seorang cendekiawan agama Islam yang mampu berkontribusi dalam pengembangan pendidikan agama Islam.
Selain bisa menjadi guru agama, dosen, atau tenaga pendidik, lulusan agama Islam juga bisa berkarir sebagai pengawas pendidikan Islam. Terus juga lulusan pada jurusan ini punya bekal untuk mengelola pusat pembelajaran Islam. Mencapai kesuksesan, perlu adanya keahlian di bidang komunikasi, terus kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis dan rasional, dan juga kemampuan meneliti serta melakukan observasi dalam berbagai aspek pekerjaan yang ia pilih. Terus, jurusan yang relevan menurut kami di masa depan itu ada di bidang teknologi atau media, ada bidang bisnis, terus juga ada bidang kesehatan. Jurusan-jurusan yang terkait dengan bidang-bidang tersebut itu ada informasi teknologi, desain, farmasi, kedokteran, dan bisnis. Nah, pekerjaan yang sesuai sama jurusan-jurusan tadi, itu kalau IT kita bisa jadi application developer, kalau desain kita bisa bekerja di agensi periklanan, terus kalau kesehatan kita bisa jadi kayak apoteker atau dokter gitu. Dan Silakan kelompok 3. Saya, Bu. Silakan. Kalau dari kelompok 3 tadi kita tentang jurusannya itu yang relevan di masa depan, yang dari video tersebut adalah kayak jurusan teknik mesin. Jadi jurusan teknik mesin itu memiliki peran penting dalam menciptakan alat yang sesuai dengan kebutuhan bioteknologi. Ilmu dan pengetahuan seputar konversi energi yang didapat akan jadi nilai jual yang sangat tinggi, mengingat banyaknya perusahaan yang berlomba menciptakan alat dan sumber energi terbarukan untuk membantu aktivitas manusia. Sekali. Tapi lebih kepada sainteknya aja berarti ya yang kamu ini ya kalau di kelompok 3 ya. Iya, Bu. Oke. Karena kamu anak MIPA ya. Sip. Terima kasih Hanifah. Silakan kelompok 4. Bu. Silakan. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, dalam video yang sudah ditayangkan itu banyak pekerjaan manusia yang telah diambil alih oleh sistem komputer atau AI. Mulai dari bidang pertanian, pembangunan, hingga ekspedisi. Kelompok kami menyimpulkan bahwa pekerjaan di masa depan akan semakin sempit dikarenakan lapangan pekerjaan akan diambil alih oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oleh karena itu, kelompok kami menyimpulkan jurusan yang relevan bagi di masa depan yaitu jurusan yang berhubungan dengan manusia. Kemenaker proyeksi 23 juta pekerjaan hilang efek digitalisasi seperti Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan, Mas Kari. Gini, Bu, tadi yang pas lagi diskusi, saya bilang kan, profesi yang tidak akan mati itu pertambangan salah satunya. Terus kata teman saya gini, enggak lah, nggak bisa. Pertambangan pasti bakalan mati, soalnya kan bakalan ada robot yang bakalan nambang gitu, Bu, kata teman saya. Iya. Gitu. Oke, jadi gini, pertambang gini ya, robot mungkin bisa ya, mungkin memang untuk menggali mungkin akan ada robot. Seperti sekarang kan keren-keren aja udah setinggi apa gitu kan. Nah, tapi tetap ya perhitungan itu tetap perlu manusia. Gitu. Galinya kan maksudnya teknik pertambangan kan bukan yang galinya kan yang gali robot, tapi kan kita yang menghitung atau mendeteksi, wah ini di sini ada tambang apa, ada kandungan apa, ya tetap manusia yang mencari seperti itu. Oke. Bu, gimana kalau misalnya politik, Bu? Kalau politik gimana menurut Ibu, Bu? Politik sama tadi termasuk yang people and human ya, kan itu kan lebih kepada kebangsaan ya, supaya negara tetap utuh gitu. Jadi perlu politik. Seperti itu. Waktu kita terbatas ya. Semoga tidak puas, nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Habis ini seperti biasa akan ada LKPD